Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat akuntansi sama Bu Adelia di sini. Nah, di materi yang kemarin kita sudah membahas tentang kas dan ada salah satu masalah yang muncul karena adanya pengawasan intern terhadap kas, yaitu adanya pembentukan kas kecil. Jadi, kalau sekedar mengingat-ingat materi yang kemarin ya, kalau adanya pengeluaran kas perusahaan yang sifatnya besar, material, itu kita akan membayarkannya dengan menggunakan cek atau bank transfer. Sedangkan kalau untuk pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan tidak efektif apabila dibayar dengan menggunakan cek atau bank transfer, maka kita bisa membayarnya dengan menggunakan kas kecil. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang seluk-beluk dari kas kecil. Apa itu kas kecil, bagaimana metode pencatatannya, dan bagaimana jurnalnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke yang pertama, yaitu pengertian kas kecil. Kas kecil itu apa? Jadi kas kecil ini merupakan uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan menggunakan cek. Misalkan teman-teman ada rapat dadakan di kantor, kemudian teman-teman ingin beli konsumsi ke warung depan, beli gorengan, beli kopi, beli teh, kemudian habisnya cuma sekitar 30.000 atau 50.000. Terus teman-teman bayarnya pakai cek. Bu, ini cek isinya 50.000, tolong diuangkan ke bank. Nah, itu merupakan hal yang kurang efektif. Sehingga di sini perusahaan membentuk satu akun yang disebut sebagai kas kecil, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai petty cash. Jadi kas kecil ini memang kita gunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan tidak efektif apabila dibayar dengan menggunakan cek. Oke, selanjutnya, dalam melakukan pencatatan kas kecil, di sini kita mempunyai dua metode. Metode yang pertama adalah metode sistem dana tetap, atau kita sebutnya juga sebagai impress fund system. Sistem dana tetap, jadi jumlah kas kecil nanti jumlahnya akan selalu tetap. Sedangkan metode yang kedua untuk pencatatan kas kecil ke dalam jurnal, ini ada namanya fluctuating fund system atau sistem dana berfluktuasi. Jadi dua sistem ya, yang satu sistemnya dana tetap, yang kedua adalah sistemnya dananya berfluktuasi. Apa perbedaan dari keduanya ini? Jadi kalau untuk impress fund system atau sistem dana tetap, ini adalah pengisian kas kecil yang jumlahnya ini tetap. Jadi kalau perusahaan sudah menetapkan besarnya kas kecil ini nilainya 1 juta, maka nilai kas kecil ini akan 1 juta terus. Mau dia tanggal 1, tanggal 2, tanggal 30, nilainya akan tetap 1 juta terus. Itu impress fund system, nilainya selalu tetap. Nah, kalau kas kecil yang dimiliki oleh si kasir ini jumlahnya sudah tinggal sedikit, sudah digunakan untuk tadi beli kopi, beli gorengan, beli teh, fotokopi, nah maka bisa kita lakukan pengisian kembali. Jadi biasanya di impress fund system ini kita melakukan pengisian kembali dari kas kecil ketika jumlah kasnya menipis, atau bisa juga dilakukan pengisian setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan. Nah, dan di sini, Bu, kok bisa si kas kecil dengan sistem impress ini dananya jumlahnya selalu tetap? Padahal kan dia digunakan untuk bayar-bayar itu semua. Nah, jadi teman-teman di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah dengan adanya impress fund system atau sistem dana tetap ini, ketika perusahaan melakukan pengeluaran, maka pengeluaran itu tidak dicatat atau bisa dicatat di catatan intern khusus kasir pemegang kas kecil. Jadi bukan dicatat di jurnal ya. Dicatatnya di akunnya kas kecil miliknya si kasir. Jadi catatan internnya kasirnya kas kecil, tidak dicatat di jurnal. Lalu baru akan dicatat di jurnal kapan? Dicatatnya adalah ketika dilakukan pengisian kembali kas kecil. Jadi ketika uang kas kecilnya tinggal sedikit lalu diisi kembali, maka pada saat pengisian kembali itulah dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nah, maka dari itu karena dia tidak dicatat langsung ke jurnal, maka kasir kas kecil sebaiknya memiliki catatan intern untuk mencatat kas kecil kemarin digunakan untuk apa aja ya. Nilainya sekarang tinggal berapa?
Maka itu adalah tugas kasir kas kecil untuk melakukan pencatatan untuk mengetahui berapa nilai sisa dari kas kecil dan digunakan untuk apa saja kemarin. Kenapa? Ya karena memang kas kecil ini baru akan dilakukan pencatatan ketika terjadi pengisian kembali kas kecilnya. Nah, itu tadi adalah metode sistem dana tetap atau Impress Fund System. Sedangkan metode yang kedua yang digunakan untuk mencatat kas kecil ini dinamakan dengan Fluctuating Fund System atau sistem dana berfluktuasi. Maksudnya apa sistem dana berfluktuasi? Kalau tadi di kas kecil yang pakai sistem Impress atau dana tetap, nilainya akan terus sama. Dari tanggal berapapun dia jumlahnya sama selama tidak ditambah atau dikurang ya. Nominalnya akan tetap sama 1 juta terus. Sedangkan kalau di Fluctuating Fund System atau sistem dana berfluktuasi ini, jumlah kas kecil ini nilainya tidak tetap. Kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah, makanya dinamakan sebagai Fluctuating Fund System. Kenapa kita namakan sebagai sistem dana berfluktuasi? Kenapa jumlahnya tidak tetap? Karena kalau di Fluctuating Fund System ini, setiap ada pengeluaran, maka pengeluaran ini akan langsung dibayar dengan menggunakan kas kecil. Dibayar di sini artinya adalah dia juga dicatat di jurnal langsung pada akun kas kecil. Sehingga kalau akun kas kecil ini kita posting ke buku besar, maka akun kas kecil ini nilainya dia tidak akan 1 juta terus, tapi akan naik. Ketika dia nilainya 1 juta ya tinggi. Ketika dia digunakan ya berarti nilainya berkurang. Ketika dia diisi kembali tinggi lagi. Ketika digunakan kembali berkurang lagi. Seperti itu. Nah, perkiraan kas kecil di neraca, kalau kita lihat di neraca perusahaan itu ya, atau di laporan posisi keuangan, perkiraan kas kecil ini biasanya masuk melebur jadi satu, kalau enggak dia menjadi anaknya dari akun kas. Jadi ada akun kas, kemudian di bawahnya ada akun kas kecil. Atau bisa juga bagi perusahaan-perusahaan yang biasanya dia terbuka, akun kas kecilnya ini tidak ikut dalam pencatatan laporan posisi keuangan, tidak ikut pencatatan di neraca, tapi dia sudah melebur jadi satu, masuk ke dalam akun kas. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita tentang kas kecil. Jadi kas kecil adalah memang kas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan tidak efektif apabila dibayar dengan menggunakan cek atau bank transfer. Sehingga di sini kita punya pencatatan untuk melakukan pencatatan terhadap kas kecil, yaitu dengan menggunakan sistem dana tetap maupun sistem dana berfluktuasi. Oke, sekian penjelasan dari Bu Adel. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang pengen didiskusikan tentang kas kecil, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rekonsiliasi bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.